Shalom, selamat sore saudara yang kekasih. Pada sore hari ini saya akan berbicara tentang gereja. Banyak orang Kristen, mereka taunya hari Minggu pergi ke gereja. Ya kan? Pada sore hari saya ingin menjelaskan tentang gereja. Sebenarnya gereja itu ada dua jenis macam. Yaitu gereja secara fisik dan gereja secara rohani. Nah, saya akan menerangkan tentang gereja ini. Saya menerangkan dulu tentang gereja secara fisik. Apa itu gereja secara fisik? Gereja secara fisik adalah gereja yang dibangun oleh manusia. Ya. Orang yang membangun gedung gereja itu adalah gereja secara fisik. Orang yang membuat organisasi gereja itu pun orang membangun gereja secara fisik. Apakah gereja secara fisik dibutuhkan? Dibutuhkan. Pada waktu kita masih hidup di muka bumi ini, kita membutuhkan gedung gereja. Ya kan? Kalau saudara mau ke gereja kan butuh gedung gereja. Nah, pada waktu saudara beribadah, saudara pun harus membutuhkan namanya organisasi gereja. Nah, organisasi gereja itu yang melindungi kita untuk beribadah. Nah, itu yang dinamakan gereja secara fisik. Nah, yang membuat peraturan gereja secara fisik itu adalah manusia. Apakah kita membutuhkan itu? Butuh. Pada waktu kita masih hidup, kita membutuhkan gedung gereja. Kita membutuhkan organisasi gereja. Tetapi apabila kita sudah meninggal, sudah mati, kita tidak butuh lagi gedung gereja. Kita nggak butuh lagi organisasi gereja. Kita membutuhkan gereja secara rohani. Setelah kita mati, meninggalkan dunia ini, kita butuh namanya gereja secara rohani. Nah, saudara yang kekasih, di akhir zaman ini banyak orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan hanya dapat membangun gereja secara fisik. Mereka membuka cabang-cabang gereja di mana-mana, membangun gereja yang besar, membangun persekutuan doa. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi kalau mereka tidak bisa membangun gereja secara rohani, pada waktu dia mati, dia nggak punya tempat di surga. Kenapa? Karena kalau kita sudah mati, kita nggak butuh lagi organisasi gereja. Kita nggak perlu lagi gedung gereja. Ini permasalahan besar. Banyak orang tidak memikirkan masalah gereja secara rohani. Mereka hanya memikirkan gereja secara fisik. Pada sore hari ini saya ingin menerangkan kepada saudara, banyak hamba Tuhan atau orang-orang Kristen hanya dapat membangun gereja secara fisik. Karena mereka tidak mengerti membangun gereja secara rohani. Untuk membangun gereja secara rohani itu dibutuhkan keberanian yang besar. Saya ingin katakan kepada saudara yang kekasih, orang yang bisa membangun gereja secara rohani adalah orang yang berani berhenti berbuat dosa. Saya ulangi lagi. Hamba Tuhan atau orang Kristen yang dapat membangun gereja secara rohani adalah orang yang berani berhenti berbuat dosa. Selama kita tidak berani berhenti berbuat dosa, kita nggak bisa membangun gereja secara rohani. Saudara perhatikan di akhir zaman, banyak orang Kristen tidak berani berhenti berbuat dosa. Mereka alasan kita kan manusia, kita pasti masih bisa melakukan dosa. Betul. Kalau saudara hanya sebatas kita kan manusia, nggak bisa hidup sempurna seperti Tuhan, berhenti berbuat dosa. Selama saudara ada kepikiran seperti itu, saudara nggak bisa membangun gereja secara rohani. Jadi untuk membangun gereja rohani, itu harus ada keberanian. Keberanian
Stop berbuat dosa. Selama saudara tidak berani berhenti berbuat dosa, saudara nggak bisa membangun gereja secara rohani. Saudara perhatikan di akhir zaman, hamba-hamba Tuhan yang tidak berani berhenti berbuat dosa, mereka nggak bisa bangun gereja secara rohani. Mereka hanya bisa membangun gereja secara fisik. Orang Kristen atau hamba Tuhan yang tidak berani berhenti berbuat dosa, dia hanya bisa membangun gereja secara fisik, membangun organisasi, tapi dia nggak bisa membangun gereja secara rohani. Ini permasalahan besar. Sehingga pada waktu mereka meninggal, mereka mati, mereka nggak punya tempat tinggal di sorga. Karena dia tidak membangun gereja secara rohani. Saudara yang kekasih, hamba Tuhan yang tidak berani hamba Tuhan yang tidak berani berhenti berbuat dosa, dia tidak berani hidup kudus. Saudara perhatikan, hamba Tuhan yang nggak berani berhenti berbuat dosa, khotbahnya hanya itu-itu aja. Percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada. Tuhan melindungi. Setia sampai mati. Tuhan memberkati. Hanya itu saja yang dikhotbahkan. Kayak lingkaran setan. Puter-puter itu aja yang dikhotbahkan. Karena apa? Karena mereka tidak bisa membangun gereja secara rohani. Hamba Tuhan yang tidak berani berhenti berbuat dosa, dia nggak berani khotbah tentang kekudusan. Ini permasalahan besar di akhir zaman. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengupas bagaimana caranya kita bisa membangun gereja secara rohani. Kalau saudara nggak bisa membangun gereja secara rohani, saudara meninggal, saudara nggak bisa masuk surga. Ini permasalahan besar bagi orang-orang Kristen. Ya. Gereja secara rohani adalah gereja yang dibangun dengan aturan Tuhan. Bagaimana caranya kita membangun gereja secara rohani? Namanya rohani, ya bangunnya secara rohani. Bagaimana sih caranya kita membangun gereja rohani? Gereja rohani yang bangun adalah Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-16, di situ dikatakan Rasul Paulus mempunyai pikiran Kristus. Kita baca saja di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, orang yang bisa membangun gereja secara rohani, persyaratannya harus memiliki pikiran Kristus. Rasul Paulus bisa memiliki pikiran Kristus, sehingga dia bisa membangun jemaat di Korintus secara rohani. Saudara perhatikan aja di dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat yang pertama saya bacakan. 2 Korintus 11 ayat pertama. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Inilah Rasul Paulus yang bisa membangun gereja Korintus menjadi pengantin Kristus. Kalau saudara nggak punya pikiran Kristus, saudara nggak bisa menikah dengan Kristus. Rasul Paulus memiliki pikiran Kristus, sehingga dia menikahkan jemaat di Korintus dengan Kristus.
Hanya orang yang memiliki pikiran Kristuslah yang dapat menikahkan saudara dengan Kristus. Kalau saudara memiliki hamba Tuhan yang gak berani berhenti berbuat dosa, jangan harap saudara bisa menikah dengan Kristus. Rasul Paulus punya pikiran Kristus sehingga dia bisa menikahkan jemaat Korintus dengan Kristus. Bagaimana sih persyaratan untuk menikah dengan Kristus? Harus hidup kudus. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 19 ayat 8, di situ dikatakan pengantin Kristus memakai pakaian lenan putih yang bersih. Lenan putih adalah apa di situ kan? Orang-orang kudus. Saudara baca saja di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-8. Inilah ciri-ciri orang yang rohani. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Inilah Rasul Paulus membangun gereja secara rohani. Orang yang bisa membangun, orang Kristen atau hamba Tuhan yang membangun gereja secara rohani, pada waktu dia mati, dia bisa menikah dengan Kristus. Ini permasalahan besar. Gereja secara rohani adalah gereja yang dibangun berdasarkan dengan firman Tuhan. Selama saudara tidak berani berhenti berbuat dosa, saudara tidak berani berhenti berbuat dosa, saudara tidak bisa membangun gereja secara rohani. Hanya orang yang bisa membangun gereja secara rohanilah yang akan bisa bersanding dengan Kristus. Bagaimana caranya bisa membangun gereja secara rohani? Harus memiliki pikiran Kristus. Orang yang memiliki pikiran Kristus, dia nggak mungkin berbuat dosa lagi. Saya tanya kepada saudara yang kekasih. Saya tanya sekali lagi kepada saudara yang kekasih. Apakah pikiran Kristus mau berbuat dosa? Gak mau. Gak mau. Di dalam pikiran Tuhan tidak ada sedikit pun dosa. Nah, Rasul Paulus memiliki pikiran Kristus. Jadi pikiran Kristus, Rasul Paulus itu tidak ada kepikiran untuk berbuat dosa lagi. Sehingga dia bisa menikahkan jemaat Korintus dengan Kristus. Sehingga dia bisa membangun gereja secara rohani di akhir zaman ini. Banyak gereja, hamba-hamba Tuhan hanya bisa membangun gereja secara fisik. Bangun gedung besar-besar. Buat organisasi banyak-banyak. Buka cabang di sana, buka cabang di sini. Sehingga sehingga pada waktu jemaat yang mati, jemaatnya miskin secara rohani, nggak punya apa-apa. Gedung itu gua yang bangun dulu. Tapi untuk apa saudara bangun gedung? Kalau saudara mati, saudara nggak bawa gedung itu. Saya nggak pernah lihat orang Kristen mati, dia bawa gedungnya, nggak pernah. Apabila kita mati, yang kita bangun, yang kita bawa adalah rohani kita. Saudara yang kekasih, saya ingin tanya, apakah saudara sudah membangun gereja secara rohani? Mungkin secara fisik saudara sudah bangun gedung gereja, buat organisasi, buat persekutuan doa. Mungkin sudah, tetapi secara rohani, apakah saudara sudah bangun gereja secara rohani? Kalau saudara ingin membangun gereja secara rohani, saudara cari hamba Tuhan yang mau berhenti berbuat dosa. Cari hamba Tuhan yang punya pikiran Kristus. Baru saudara bisa membangun gereja secara rohani. Pada waktu saudara buat gereja secara rohani, maka pada waktu saudara mati, saudara tinggal di surga. Selama saudara tidak berani berhenti berbuat dosa, saudara nggak bisa membangun gereja secara rohani. Di akhir zaman itu banyak hamba Tuhan yang nggak berani berhenti berbuat dosa. Mereka hanya bangun gereja,
bangun gedung gereja. Mereka hanya membangun bangunan gereja atau membangun organisasi. Hanya bisa mengumpulkan orang Kristen. Tetapi dia yang tidak bisa membangun gereja secara rohani. Banyak yang ingin saya katakan. Tetapi karena waktu yang singkat ini, saya tidak bisa berbicara banyak. Kalau saudara ingin membangun gereja secara rohani, saudara bisa hubungi saya. Saya jadi hamba Tuhan. Saya tidak cari uang. Saya jadi hamba Tuhan, ingin membangun gereja secara rohani. Kalau hamba Tuhan membangun gereja secara fisik atau bangun gereja, itu sudah banyak. Tetapi untuk membangun gereja secara rohani, itu sangat susah. Untuk mencari hamba Tuhan itu. Saya ingin bangun gereja secara rohani. Kalau saudara ingin, rohani saudara ingin dibangun, saudara bisa hubungi saya. Saya akan kupas bagaimana caranya kita bisa membangun gereja secara rohani. Ini rahasia besar. Menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Banyak orang Kristen hanya bisa membangun gereja secara fisik. Tetapi susah untuk membangun gereja secara rohani. Selama saudara masih hidup, bangunlah gereja secara rohani. Sehingga pada waktu saudara mati, saudara bisa masuk surga. Selama saudara belum bisa membangun gereja secara rohani, pada waktu saudara mati, saudara nggak bisa masuk surga. Saya ulangi lagi, gereja itu ada dua. Gereja secara fisik dan gereja secara rohani. Gereja secara fisik itu dibutuhkan pada waktu kita masih hidup. Setelah kita mati, kita tidak butuhkan gereja rohani, gereja fisik lagi. Nah, kita membutuhkan gereja rohani pada waktu kita mati. Setelah kita mati, maka kita sudah ada tempat tinggal di surga. Karena kita bangun gereja secara rohani. Ya, kalau saudara kurang jelas apa yang saya katakan ini, saudara bisa hubungi saya. Kita sama-sama membangun gereja secara rohani. Kenapa saya khotbah ini? Karena banyak hamba-hamba Tuhan, setahu saya, banyak hamba Tuhan bisa bangun secara gereja secara fisik atau secara gedung, tapi nggak bisa membangun gereja secara rohani. Mulai sekarang saudara yang kekasih, kita membangun gereja secara rohani. Kita sama-sama. Kita belajar bagaimana caranya kita membangun gereja secara rohani. Itu menguntungkan kita. Setelah kita mati, kita mendapatkan surga. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada sore hari ini. Engkau memberitakan tentang gereja yang rohani dan gereja secara fisik. Kami ingin membutuhkan gereja yang rohani supaya pada waktu kami meninggal, kami bisa tinggal di surga. Terima kasih Tuhan, berikan keberanian kami untuk berhenti berbuat dosa, sehingga kami bisa membangun gereja secara rohani. Terima kasih Tuhan, kiranya YouTube ini menjadi berkat bagi semua orang, dalam nama Yesus. Amin.